Fakta unik tentang Al-Mahdi yang jarang orang ketahui. Terlihat bermaksiat, padahal hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang yang terlihat alim seperti para ulama. Beliau akan diislah, diperbaiki, diampuni segala dosanya dalam satu malam. Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi adalah salah satu dari keluargaku. Allah akan memperbaiki keadaannya dalam satu malam. Syiar Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ahmad. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, mungkin saja Allah menolong agama ini melalui seorang laki-laki fajir, pendosa, seperti halnya Allah menolong agama ini melalui seorang laki-laki fajir pada zaman dahulu. Faktanya, hanya Imam Al-Mahdi lah yang akan menolong agama ini di akhir zaman, dan mungkin saja hadits itu pertanda bahwa Imam Mahdi adalah orang yang masih kurang dalam syariat beragama, dan juga masih minim kemampuan untuk memimpin. Oleh karena itu, Imam Mahdi harus diislah terlebih dahulu. Bahkan di dalam hadits yang akan membayat Imam Mahdi, hanya sejumlah pasukan Badar 313 orang. Imam Mahdi akan dibayat antara rukun dan makam, dan sejumlah pasukan Badar akan membayatnya. Mayoritas mereka berasal dari orang-orang biasa dan mantan pendosa. Hanya sedikit para ulama yang akan ikut membayatnya. Makanya, tidak heran jika nanti, di awal kemunculan Al-Mahdi akan banyak diolok-olok dan ditentang justru oleh para ulama ahli kitab. Sama seperti di zaman Rasulullah SAW, bahwa yang paling banyak menentang adalah para ulama ahli kitab. Bahkan dipertegas oleh beberapa hadits, Rasulullah SAW bersabda, manusia akan sampai pada suatu zaman di mana ulamanya adalah seburuk-buruknya manusia yang berada di bawah kolong langit. Dari mereka asal fitnah dan kepada mereka juga fitnah itu kembali. Hajar Al-Baihaqi, ketika Al-Mahdi muncul dan memberikan risalah petunjuknya, tidak ada yang lebih keras menentang dan memusuhinya secara nyata kecuali para ahli fuqarah atau ulama-ulama fiqih. Karena dengan kemunculan Al-Mahdi, tidak tersisa bagi mereka kedudukan mereka akan hilang. Bahkan pendapat-pendapat mereka akan hilang. Tidak tersisa dari mereka ilmu, melainkan hanya sedikit. Hilanglah semua perbedaan pendapat ketika Al-Mahdi menyampaikan suatu hukum. Mereka para ulama akan menganggapnya gila. Kitab Futuhat Al-Makkiyah karangan Syekh Ibnu Arabi. Imam Mahdi tidak akan menerima wahyu seperti Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Ya Allah telah kusampaikan. Beliau mengulanginya 3 kali. Sesungguhnya tidak tersisa lagi kabar kenabian kecuali mimpi yang benar. Al-Mubasyirat, yakni mimpi yang dilihat seorang muslim atau diperlihatkan kepada seorang hamba. Jadi sudah tidak ada lagi manusia yang akan mendapatkan wahyu kecuali petunjuk berupa mimpi Al-Mubasyirat. Al-Mahdi memiliki arti orang yang menerima petunjuk, dan kata Nabi satu-satunya petunjuk atau kabar kenabian yang tersisa di akhir zaman hanya Al-Mubasyirat atau mimpi. Sudah sangat jelas Rasulullah memberikan clue bahwa Al-Mahdi, orang yang mendapat petunjuk, akan membawa pesan berupa mimpi atau Al-Mubasyirat. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui mimpi itu benar datangnya dari Allah atau bukan? Rasulullah SAW sudah memberikan jawabannya. Rasulullah SAW bersabda, jika zaman itu telah dekat, kiamat, banyak mimpi orang beriman tidak berbohong, dan sebenar-benar mimpi di antara kalian adalah mimpi orang yang jujur dalam perkataannya. HR Muslim. Kenapa Rasulullah menegaskan orang yang jujur dalam perkataannya yang akan mendapatkan mimpi mubasyirat, bukan ulama atau orang-orang soleh? Karena di dalam hadits sebelumnya sudah dijelaskan bahwa justru kebanyakan para ulama yang akan menyesatkan umat di akhir zaman ini. Jadi tugas kita sekarang adalah mencari seseorang yang memiliki mimpi mubasyirat, tetapi tetap tidak menyelisihi Al-Quran dan hadits, dan terkenal akan kejujurannya. Kenapa harus mencari? Karena insya Allah Al-Mahdi akan muncul pada zaman kita. Lihat, kita sudah memasuki gerbang akhir zaman yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda,
Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah-tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Lalu apa yang dimaksud Rasulullah dengan kezaliman? Ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 13. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik, menyekutukan Allah, karena sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang besar. Jadi kezaliman itu sama dengan kesyirikan. Ini sejalan dengan tugas semua utusan Allah di setiap masanya, yaitu menegakkan tauhid dan memberantas kesyirikan. Begitu pula dengan Al-Mahdi, pasti memiliki tugas yang sama. Imam Al-Mahdi tidak membuat agama baru, tetapi Al-Mahdi lebih mempertegas sesuatu yang masih simpang siur di zaman sekarang. Karena muncul berbagai macam penyelewengan baru yang tidak ada di zaman Nabi, seperti menyembah kuburan, memajang foto atau lukisan makhluk bernyawa. Bahkan emoji juga termasuk salah satu bentuk syirik yang kita tidak sadari, karena ternyata emoji mengandung sinyal atau simbol-simbol iblis. Seperti itulah contoh-contoh bentuk kesyirikan di zaman modern. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya syirik itu lebih tersembunyi di antara kalian, seperti seekor semut yang berjalan di atas batu hitam pada malam yang gelap. Hadits riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim. Sedikit nasihat, jangan menilai buruk seseorang hanya berdasarkan pandangan manusia atau bahkan pengakuannya. Jangan pula meremehkan nasihat atau petunjuk baik hanya karena berasal dari seseorang di luar ekspektasi kita. Setiap manusia memiliki nilai tersendiri di mata Allah. Hanya jiwa-jiwa yang terpilih dan tidak ada kesombongan dalam hatinya yang bisa mengenali Al-Mahdi. Wallahu a'lam bishawab.